Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Upaya pemerintah untuk memulihkan dan menstabilkan perekonomian negara adalah melalui pajak. Salah satunya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pun memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Menurut data pendapatan daerah tahun anggaran 2021 tercapai 100,60%, yakni sebesar 65,59 triliun dari target 65,20 triliun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak rokok. Adapun pajak kabupaten atau kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan lain sebagainya. Bicara mengenai retribusi daerah, tahukah kalian kalau retribusi daerah terbagi menjadi 3 bagian? First, retribusi jasa umum. Second, retribusi jasa usaha. And last but not least, retribusi perizinan tertentu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa sih yang dimaksud dengan 3 komponen distribusi daerah, let's find out. Retribusi jasa umum, yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Yang termasuk ke dalam retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi kebersihan, retribusi parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan terakhir retribusi pelayanan pendidikan. Retribusi jasa usaha yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan memanut prinsip komersial, yang meliputi pelayanan daerah dengan menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan. Yang termasuk retribusi jasa usaha yaitu pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir, retribusi tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, retribusi pelayanan pelabuhan, dan terakhir retribusi tempat rekreasi atau olahraga. Sementara itu, retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan, yang dimaksud untuk mengatur dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang menggunakan sumber daya alam, barang, prasarana, dan sarana. Termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat menjual minuman beralkohol, dan retribusi izin usaha terkait. Dengan membayar pajak, masyarakat tentunya akan mendapatkan manfaat. Pertama, fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit. Kedua, pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan hingga gaji-gajinya. Yang ketiga, subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Yang keempat, kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Yang kelima, dana pemilu. Dan yang keenam, pengembangan alat transportasi massa dan lain-lainnya. Pajak yang telah disetorkan masyarakat akan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara. Selain itu, pajak juga digunakan untuk menunjang usaha mikro, kecil, dan menengah agar perekonomian dapat terus berkembang. Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan negara, karena dengan membayar pajak bisa perbaikan pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan pengembangan transportasi umum.